Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya peternak pemayu Ayuning Bawono. Hari ini saya akan mereview hasil tetasan kemarin yang ada di video. Ini udah saya tempatkan di kandang brooding saya. Jadi kandang brooding saya ini cukup sederhana rekan-rekan. Pinggirnya ini atau tepinya ini hanya saya kasih karung, tapi cukup efektif untuk menghambat suhu panas yang keluar dari hasil lampu penghangat yang ada di dalamnya. Untuk rekan-rekan mungkin bisa menyiasati yang lain, ditempatkan yang lebih bagus. Dan jangan lupa bahwasanya tujuan utama untuk memisahkan anak dari indukan ini saya lakukan agar anak ayam itu hidup. Jadi ketika menetas 10, insya Allah bisa menetas 10 dengan cara seperti ini. Dan ini terbukti daripada ketika indukan mengasuh dengan cara diumbar, jadi atau bisa disebut diasuh indukannya sendiri. Dan untuk awalnya hendaknya rekan-rekan mempersiapkan box penghangat ya, atau ruang penghangat atau ruang brooding. Siapkan juga lampu, tempat pakan, tempat minum ya. Terus pakan juga vitamin tambahan untuk minum. Yang kedua, ambil anak ayam pada malam hari, jangan lebih dari 24 jam. Ini terbukti untuk menghindari stres dari anak dan indukannya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, agar indukannya tidak berisik. Yang ketiga, agar anakan juga tidak berisik ketika disape atau dipisahkan dari indukannya. Terus yang keempat, juga sedikit melupakan daya ingat indukan ketika kurang dari 24 jam, ataupun bisa dikatakan itu sangat efektif ketika indukan mengasuh anaknya dan sempat diasuh, sempat diajak main jauh dari sarang atau jauh dari tempat-tempat dia mengeram. Yang kelima, yang lebih penting untuk ayam kampung asli ya, karena ini ayam kampung asli ya, ayam saya yang di video ini itu tidak, istilahnya tidak stres dan bisa bertelur dengan cepat untuk indukannya. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya indukan itu saya liarkan ya, saya umbar, dan terbukti untuk yang di video yang dulu itu adalah kakaknya ini ya. Jadi kakaknya ini yang di video sebelumnya ini adalah kakaknya ini. Jadi sangat cepat rekan-rekan, apalagi ketika indukan itu diberikan pakan yang standar untuk indukan. Jadi pakan yang standar untuk indukan mungkin rekan-rekan sudah tahu, ada sebagian yang tahu, dan mungkin dari rekan-rekan ada yang
belum tahu. Jadi untuk pakan indukan bisa kita buat atau bisa kita berikan secara khusus untuk racikannya. Dan untuk yang ketika memasukkan anak ayam ke kandang brooding ya, seperti ini. Terus untuk keempat, ketika sudah dimasukkan, perhatikan anak ayamnya ketika mengumpul dalam satu titik yang berdekatan dengan lampu penghangat ya, di sini mengumpul di sini, itu berarti ruangnya kurang hangat atau tidak cukup hangat, sehingga mereka untuk anak-anak ayam mencari sumber panas untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi sebaliknya, ketika dia menyebar itu berarti ruangan kandang broodingnya itu cukup hangat, dan itu tanda-tanda ideal dari suhu yang diinginkan untuk anak-anak. Tapi ketika anak-anak jauh dari sumber panas ataupun penghangat lampu, itu berarti suhu ruangan itu terlalu panas. Jadi ketika tersebut bisa kita naikkan ketinggian bolam lampu, ataupun ketika rekan-rekan diberikan 2 atau 3 lampu penghangat, itu bisa dimatikan 1 atau 2 tergantung nanti lihat perkembangan perilaku anak ayam tersebut. Dan yang lebih penting, perkenalkan anak-anak ayam ini kepada minuman dan pakan ya. Jadi ketika baru dimasukkan, untuk paruhnya bisa dimasukkan, diperkenalkan untuk minum. Jadi di paruhnya dimasukkan, nanti ketika dia sudah tahu, terus nanti dikasihkan pakan. Jadi untuk pakan jangan sampai butirannya terlalu besar, kalau bisa lembut ya. Nah seperti itu kelihatan ya rekan-rekan. Jadi dia mudah untuk menelan karena masih kecil. Dan kalau bisa untuk pakan jangan terlalu keras, karena pencernaannya belum kuat. Jadi itu bisa diingat bahwasanya ayam yang baru lahir pencernaannya belum begitu kuat, dan enzimnya juga belum begitu bekerja dengan sempurna. Terus untuk yang ke-6 ya, untuk yang ke-6 selalu bersihkan tempat pakan dan minum ya. Jadi untuk setiap 1 hari pagi kita bersihkan, untuk sore kita bersihkan, berarti ada 2 kali pembersihan wadah minum dan wadah pakan. Jangan sampai wadah pakan itu basah. Dari ketika kita cuci harus dikeringkan, karena apa? Pakan khususnya dari pabrikan ketika terkena air itu cepat sekali berjamur, jadi nanti akan mengganggu pertumbuhan anak-anak ayam itu sendiri. Dan perlu diingat bahwasanya untuk pakan ya, untuk wadah pakan
ketinggiannya jangan terlalu tinggi ya, karena anak-anak ayam ini masih kecil-kecil. Jangan terlalu tinggi, usahakan kira-kira bisa anak-anak ayam itu mematok. Dan kalau seperti ini ya, kalau seperti ini, kondisi seperti ini, hendaknya diberikan wadah pakan 2 tempat ya. Mengingat kalau seperti ini nanti ada 1 atau 2 ekor anakan yang kalah makan, jadi usahakan tempatnya 2 atau lebih banyak lebih baik. Nah, kalau seperti ini juga ini sudah penuh. Ini besok saya akan pindahkan ke kandang pembesaran saya, kandang yang cukup sederhana karena saya hanya peternak rumahan. Dan diingat untuk rekan-rekan, jangan lupa bahwasanya untuk lantai ya, untuk lantai usahakan dari kawat ram seperti ini ya. Jadi untuk lubang-lubangnya berukuran 1 cm kali 1 cm ya, jangan 0,5 cm ya, atau 5 mm itu kurang besar. Nanti untuk kotorannya kadang-kadang tidak bisa turun, dan itu nanti juga akan lebih bersih. Jadi kaki-kaki dari ayam ketika pakai ram yang 1 cm itu bisa kotorannya langsung ke bawah. Perlu diingat bahwasanya untuk pakan, berikan pakan yang berjenis, untuk pabrikan ini ya, untuk yang berjenis starter ya, untuk jenis starter. Jadi ada banyak macam, kalau nggak salah ada 3, starter, grower, dan layer. Jadi ada 3 macam pakan. Jadi untuk rekan-rekan, pilihlah pakan yang untuk starter. Jadi di poultry atau toko-toko pakan ayam kebanyakan sudah tahu untuk ayam atau DOC ya, golongan DOC harus diberikan pakan yang jenis apa. Dan untuk pemberian pakan, rekan-rekan, banyak sekali yang menganjurkan dalam 24 jam itu diberikan 5 kali ya. 5 kali pemberian pakan itu cukup efektif untuk pertumbuhan. Tapi ya kembali lagi, pertumbuhan itu tergantung dari jenis atau strain ayamnya, dari persilangannya. Kalau untuk ayam Jawa atau ayam kampung asli ya standar-standar saja, jadi pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Dan berikan pakan itu cukup ya, jangan berlebih. Dan bahwasanya kalau berlebih itu nanti biasanya pakan akan cenderung kotor, karena fesesnya nanti atau kotorannya kadang-kadang ada yang jatuh ke wadah pakan. Jadi berikan secukupnya. Seperti itu untuk rekan-rekan, kurang lebihnya cara merawat atau memelihara anak ayam yang baru menetas dipisah dari indukan. Sekian dulu
Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FCR.